Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang analisis yang menyebabkan Nokia gagal menguasai pasar di telepon seluler dunia. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada saya sendiri Aldi Saputra dengan NPM 32, Saya Raisyara Tarik dengan NPM 007. Saya Lutfi Muhammad Asar dengan NPM 003. Saya Rian Febrian dengan NPM 23. masuk ke materi pertama. Ada profil perusahaan Nokia. Itu Nokia merupakan perusahaan teknologi dan telekomunikasi yang berasal dari Finlandia. Didirikan pada tahun 1865 oleh Fredrik Idestam. Awalnya bergerak di bidang industri kertas sebelum berkembang pesat menjadi perusahaan telekomunikasi global. Kinerja historisnya ada pada era 1998 sampai 2007. Nokia adalah pemimpin absolut pasar ponsel dunia dengan pangsa lebih dari 40%, namun posisi ini menurun. Produk utamanya yaitu ada telepon seluler seperti Nokia 3310, N series, Lumia atau peralatan jaringan, telekomunikasi instruktur, 4G, dan 50 solusi teknologi digital dan cloud network. Nokia juga dikenal melalui berbagai produk telepon seluler yang sangat populer, seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Pada periode yang 1998 hingga 2007, Nokia berhasil menjadi pemimpin pasar telepon seluruh dunia dengan pangsa pasar lebih dari 40%. Slide selanjutnya ada dinamika perkembangan Nokia pada masa kejayaannya 1998 sampai 2007. Puncak kesuksesan di mana Nokia mendominasi pasar global dengan keunggulan produk yang tak tertandingi. Pada masanya, tahun 1998 resmi menjadi produsen ponsel terbesar di dunia, memilih merek yang sangat kuat dan dikenal secara global. Produk terkenal karena daya tahan fisik, baterai awet, dan kualitas sinyal yang sangat baik. Pada awal kemundurannya, periode transisi teknologi yang gagal diantisipasi berujung pada hilangnya dominasi pasar, munculnya smartphone modern berbasis Android dan iOS. Pada tahun 2007, iPhone memperkenalkan HP-nya yang yaitu produk iPhone 4. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan diterangkan oleh saya Raisyara Tarik, yaitu tentang analisis persaingan industri. Industri smartphone merupakan salah satu industri dengan tingkat persaingan yang sangat tinggi. Nokia harus bersaing dengan berbagai perusahaan besar seperti Apple, Samsung, HTC, BlackBerry, serta ekosistem Android yang terus berkembang. Nah, selanjutnya karakteristik industri. Karakteristik industri ini adalah inovasi yang berlangsung sangat cepat, siklus hidup produk yang pendek, dan konsumen mudah berpindah merek apabila menemukan produk yang lebih menarik. Dalam kondisi tersebut, keunggulan Nokia pada aspek hardware tidak lagi cukup. Persaingan telah bergeser ke arah software, aplikasi, dan ekosistem digital. Disinilah Nokia mulai mengalami kesulitan untuk mengikuti perubahan pasar. Nah, selanjutnya masalah Nokia dalam perspektif strategic entrepreneur. Menurut teori strategic entrepreneur, perusahaan harus mampu menggabungkan pencarian peluang baru atau opportunity seeking dengan pencipta keunggulan kompetitif atau advantage seeking. Dalam kasus Nokia, kelemahan pertama adalah kurangnya kemampuan melihat peluang. Nokia tidak menyadari besarnya potensi smartphone layar sentuh dan masih percaya bahwa pasar ponsel konvensional akan tetap mendominasi. Kelemahan kedua adalah menurunnya kemampuan mempertahankan keunggulan kompetitif. Nokia terlalu bergantung pada kesuksesan produk-produk sebelumnya dan kurang fokus mengembangkan sistem operasi yang mampu bersaing dengan Android maupun iOS. Nah, akibatnya Nokia kehilangan peluang besar dalam pasar smartphone dan pangsa pasarnya terus menurun secara signifikan. Baik, selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Ya, baik, di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya akan menjelaskan tentang analisis sebab kegagalan perubahan. Yang dimana jika dianalisis menggunakan teori managing innovation, kegagalan Nokia terjadi karena perusahaan kurang efektif dalam mengelola inovasi dan perubahan teknologi.
Di sini itu ada pertama, yaitu proses inovasi berjalan lambat dibandingkan para pesaingnya. Lalu selanjutnya yang kedua ada sistem operasi. 9 yang digunakan Nokia semakin sulit dikembangkan sehingga tidak mampu mengikuti kebutuhan pasar. Lalu yang ketiga ada proses pengambilan keputusan di dalam perusahaan yang terlalu birokratis sehingga memperlambat respon terhadap perubahan lingkungan. Selain itu, Nokia juga cenderung menghindari risiko dan terlambat merespon perkembangan Android serta iOS yang berkembang sangat cepat. Dari sisi internal juga, budaya organisasi yang terlalu nyaman dengan kesuksesan masa lalu membuat perusahaan kurang memiliki urgensi untuk berubah. Kurangnya kolaborasi antar divisi juga memperburuk proses inovasi yang seharusnya dilakukan secara terintegrasi. Lalu selanjutnya ada slide yang ketujuh yaitu akibat kegagalan inovasi, yang dimana kegagalan dalam melakukan inovasi membawa berbagai dampak negatif bagi Nokia. Dari sisi finansial juga, penjualan perusahaan mengalami penurunan yang sangat drastis dan nilai perusahaan juga ikut menurun. Dari sisi pasar juga, Nokia kehilangan statusnya sebagai market leader dan banyak konsumen beralih ke produk Apple maupun Samsung yang menawarkan teknologi lebih modern. Dari sisi strategis, kondisi tersebut berujung pada akuisisi divisi ponsel Nokia oleh Microsoft pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa Nokia tidak mampu mempertahankan posisinya sebagai pemain utama di industri smartphone. Segitu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di slide selanjutnya akan membahas mengenai analisis power dan politik. Jadi berdasarkan power dan politik, pengambilan keputusan dalam organisasi dapat dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan dan hubungan politik di dalam internal perusahaan. Dalam kasus Nokia ini, manajemen puncak memiliki pengaruh yang sangat besar dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini bisa menyebabkan banyak karyawan merasa takut menyampaikan kritik atau informasi yang bertentangan dengan pandangan pimpinan. Akibatnya, berbagai permasalahan seperti terjadi di lapangan tidak tersampaikan secara terbuka atau transparan. Selain itu, konflik kepentingan antar divisi juga bisa menghambat koordinasi dan pengambilan keputusan. Dampaknya, perusahaan menjadi kurang responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis yang berlangsung cukup cepat. Mungkin untuk saya cukup sekian. Baik, di slide sekarang masih sama saya, yaitu mengenai rekomendasi dan solusi tindakan dari Nokia. Berdasarkan analisis sebelumnya yang telah dilakukan, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu membangun komunikasi yang lebih terbuka agar setiap karyawan merasa aman dalam menyampaikan ide ataupun kritik yang sangat berguna. Yang kedua, melakukan desentralisasi pengambilan keputusan sehingga tim inovasi memiliki keleluasaan untuk bergerak lebih cepat. Yang ketiga, memperkuat kepemimpinan transformasional yang mampu mendorong perubahan dan menginspirasi inovasi di seluruh organisasi. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi antar divisi agar pengembangan produk dapat berjalan lebih efektif. Yang terakhir yaitu meningkatkan investasi pada riset dan pengembangan sehingga perusahaan mampu menghasilkan inovasi secara berkelanjutan. Di slide terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Nokia pernah menjadi pemimpin pasar telepon seluler dunia dengan keunggulan produk yang sangat kuat. Namun, perusahaan gagal memanfaatkan peluang yang muncul dalam era smartphone karena kurang mampu mengantisipasi perubahan teknologi dengan kebutuhan konsumennya. Kegagalan dalam mengelola inovasi, lambatnya proses perubahan, serta adanya faktor kekuasaan dan politik organisasi menjadi penyebab utama penurunan kinerja Nokia. Kasus Nokia ini bisa memberikan pelajaran bahwa perusahaan harus selalu adaptif, inovatif, dan terbuka terhadap perubahan agar mampu bertahan dalam lingkungan bisnis yang sangat dinamis. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.